Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita dengan NIM 2204275. Di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan materi dari tugas mata kuliah statistik sosial bersama dosen pengampu, yaitu Bapak Iit Pernana STMT. Langsung saja saya akan menjelaskan 4 materi, yaitu yang pertama metode dan distribusi sampel, yang kedua yaitu cara penarikan sampel, yang ketiga yaitu analisis validitas data, dan yang keempat yaitu analisis reliabilitas data. Yang pertama yaitu metode dan distribusi sampel. Metode sampel adalah suatu cara untuk memilih sebagian dari populasi untuk diambil datanya dan digunakan sebagai representasi keseluruhan populasi. Nah, ada beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama yaitu metode acak, di mana sampel dipilih secara acak sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih, dan ini akan mengurangi kemungkinan bias. Yang kedua yaitu metode sistematis, di mana sampel dipilih berdasarkan urutan atau pola tertentu. Misalnya, mengambil setiap elemen ke-10 dalam daftar. Yang ketiga yaitu metode kedekatan geografis, artinya sampel diambil dari area yang berdekatan untuk memudahkan pengumpulan data, sering digunakan untuk efisiensi biaya atau waktu. Selanjutnya yaitu distribusi sampel. Ini adalah suatu distribusi nilai statistik, misalnya rata-rata atau proporsi yang dapat didapatkan dari banyak sampel acak dari suatu populasi. Nah, ini juga penting dalam inferensi statistik untuk memahami seberapa besar kemungkinan hasil sampel menggambarkan populasi. Contoh distribusi sampel itu yang pertama distribusi rata-rata. Ini menggambarkan bagaimana rata-rata dari berbagai sampel tersebar. Yang kedua yaitu distribusi variansi, yaitu menggambarkan bagaimana nilai varian sampel dari populasi tersebar. Yang ketiga yaitu distribusi proporsi, yaitu menggambarkan proporsi elemen tertentu dalam berbagai sampel. Selanjutnya yaitu yang kedua, cara penarikan sampel. Langkah-langkah dalam penarikan sampel ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu identifikasi populasi, artinya yaitu tentukan dulu kelompok atau populasi mana yang menjadi target pengumpulan data tersebut. Yang kedua yaitu pilih metode penarikan sampel, yaitu tentukan apakah akan menggunakan metode acak, sistematis, atau berdasarkan lokasi geografis. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu sampel acak, artinya gunakan random sampling untuk memilih anggota populasi secara acak. Yang kedua yaitu sampel sistematis, yaitu pilih sampel berdasarkan pola tertentu, misalnya mengambil setiap elemen dari yang ke n. Yang ketiga yaitu sampel kedekatan geografis, artinya ambillah sampel dari lokasi yang berdekatan untuk menghemat waktu dan sumber daya. Yang keempat yaitu pengumpulan data, artinya data diambil menggunakan instrumen yang sesuai seperti kuesioner atau wawancara. Yang ketiga yaitu analisis validitas data. Validitas data ini berarti memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu benar-benar sesuai dengan apa yang ingin diukur. Nah, terdapat beberapa jenis validitas. Yang pertama yaitu validitas internal, di mana ini mengukur sejauh mana suatu metode atau alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, jika alat ukur bertujuan untuk mengukur kepuasan pelanggan, maka hasilnya harus sesuai dengan konsep kepuasan pelanggan itu sendiri. Yang kedua yaitu validitas eksternal, artinya yaitu mengukur seberapa jauh hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi atau populasi di luar penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu validitas konstruk, artinya yaitu menilai sejauh mana alat ukur mengukur konsep teoritis yang mendasari, misalnya sebuah skala yang dirancang untuk mengukur motivasi benar-benar untuk mengukur motivasi tersebut. Yang keempat yaitu analisis reliabilitas data. Reliabilitas data ini adalah sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten ketika dilakukan pengukuran ulang dalam kondisi yang sama. Nah, ada beberapa jenis reliabilitas ini, yaitu yang pertama konsistensi waktu atau test reliability, artinya jika pengukuran diulang dalam waktu yang berbeda maka hasilnya harus tetap sama. Yang kedua yaitu konsistensi item atau parallel forms reliability, artinya apabila menggunakan dua bentuk tes yang berbeda maka untuk mengukur hal yang sama, hasilnya harus tetap konsisten. Yang ketiga yaitu konsistensi internal atau internal consistency reliability, artinya itu diukur dengan memeriksa apakah semua bagian dalam satu tes menghasilkan hasil yang serupa, dan ini artinya semua item tes mengukur konsep yang sama. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat.